Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri Muhammad Malik Abigani dengan NIM 1213373, kemudian Restian Samilarudin dengan 1213358, dan terakhir yaitu Imaratul Yafi Azizah 1213365. Izinkan saya di sini untuk menjelaskan program yang telah kami buat. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan pengaplikasian dari program yang telah kami buat. Oke, yang pertama yaitu kita akan menginclude yaitu jenis pendatanya yaitu IOStream, kemudian using namespace std, kemudian dipotong dengan lambang titik koma, kemudian kita masukkan integer main sebagai patokan pendataan dan integer a sebagai patokan pendataan pula. Begitu juga dengan string diulang. String diulang akan berguna untuk proses pengulangan atau loop do while yang akan kami gunakan di sini. Kemudian ada patokan juga integer n atau indeks integer n untuk pengaplikasian program selanjutnya. Kemudian di sini kita memilih do di awal karena kita menggunakan bloknya terlebih dahulu, blok programnya terlebih dahulu, baru akan dicek oleh while di bawahnya. Maka jika input yang dimasukkan adalah sama dengan kriteria while, maka dia akan masuk lagi kepada program yaitu dari awal do ini. Baik, program yang pertama di blok pertama yaitu ini. Selamat datang di program informasi komoditas berdasarkan lingkungannya oleh kelompok 1 dengan saya sendiri Muhammad Malik Abigani, Restian Samilarudin, dan Imratul Yafi Azizah sebagai anggota kelompok saya. Kemudian kami dari TBB 41 dari teknik maaf ini salah. Ya, teknologi industri pertanian. Kemudian untuk awal program kita menanyakan silakan masukkan lingkungan mana yang Anda ingin ketahui komoditasnya. Maka kami akan memberikan 3 pilihan yaitu pegunungan, pantai, dan juga gurun. Kemudian akan ada pertanyaan masukkan angka, yaitu pertanyaan di mana kita akan mengecek komoditas apa yang ada di pegunungan atau pantai atau gurun sesuai dengan pilihan kita dan sesuai nomor. Kemudian misalkan dipilih satu, maka akan disuruh memasukkan nomor di antara 1 sampai 3 ini. Misalkan kita masukkan 1, maka kita menggunakan if, yaitu kondisi atau sintaks di mana dia akan memberikan suatu kriteria dan akan memberikan jawaban dari kriteria tersebut jika inputan sama dengan kriteria if tersebut. Jadi misalkan kriteria di sini kan n. N itu adalah inputan kita, kemudian kriterianya adalah 1. Jadi jika kita masukkan 1, maka akan muncul penjelasan atau blok penjelasan dari komunitas pegunungan. Maka akan muncul pilihan Anda pegunungan. Kemudian kita end line, new line, biar dia di bawahnya ada lagi tulisan yaitu maka komoditasnya adalah kopi, teh, dan semangka merupakan contoh-contohnya. Kemudian else if, kita menggunakan if selanjutnya. Else if merupakan if pengkondisian selanjutnya, ya seperti itu. Jadi if selanjutnya lah istilahnya seperti itu. Kemudian if selanjutnya ini kita jadikan kriterianya sebagai 2, indeksnya sebagai 2, maka dia akan muncul blok yang berbunyi pilihan Anda adalah pantai. Kemudian kita new line agar dia lebih rapi, maka komoditasnya adalah kelapa, rumput laut, dan tembakau merupakan contoh-contohnya. Begitu juga dengan else if selanjutnya. Jadi kita menggunakan 3 if di sini. Yang selanjutnya kriteria atau indeksnya yaitu 3. Jadi jika kita memasukkan input nomor 3 yaitu gurun, pilihan Anda gurun, kemudian new line agar lebih rapih, maka komoditasnya adalah kurma dan padi gogo merupakan contoh-contohnya. Ya, seperti itu, maka dia akan berjalan seperti ini. Ya,
kita masukkan seperti satu ya, nomor satu, pegunungan. Maka dia akan muncul pilihan Anda pegunungan, maka komoditas adalah kopi, teh, dan semangka merupakan contoh-contohnya. Ya, untuk blok 1 seperti itu, maka kita akan lanjut ke blok 2, alias program kedua. Ya, di sini kita akan menjelaskan program kedua, yaitu penghitungan densitas dan edible portion komoditas. Maka di sini kita sudah membuat welcoming-nya. Ya, selamat datang di program selanjutnya, yaitu penghitungan densitas dan edible portion komoditas. Kita sudah buat rapi di sini. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa, welcoming-nya. Kemudian pilih apa yang akan Anda hitung. Itu ya pertanyaan pertama ya, pilihan apa yang Anda ingin hitung. Pilih apa yang ingin Anda hitung dari komoditas Anda, yaitu yang pertama kita berikan pilihan pertama yaitu densitas komoditas, kemudian pilihan kedua yaitu edible portion. Dan saya akan menjelaskan densitas komoditas itu adalah massa jenis dari komoditas tersebut ya, yang biasanya dihitung sebagai perhitungan packaging ya, biasanya di teknologi industri pertanian akan digunakan seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu edible portion, yaitu persentase bagian komoditas tersebut yang dapat dimakan ya, yang edible untuk dimakan gitu. Maka akan ada pertanyaan, masukkan pilihan 1 atau 2, penyuruhan ya, bukan ya pertanyaan sih, masukkan pilihan 1 atau 2 ya, penyuruhan. Dia akan ada scene atau data yang akan dimasukkan, yaitu 1 atau 2 ya. Kenapa di sini kita menggunakan scene A? Karena kita mendeclare integernya di sini A ya, salah satunya. Maka dari itu kita menggunakan A. Kita masukkan datanya 1 atau 2, jangan di luar dari 1 atau 2 karena akan menyebabkan error atau dia langsung ke end, ke while ya. Jadi masukkan pilihan A-nya itu 1 atau 2 saja. Misalkan kita pilih 1 ya, if A sama dengan 1 ya, pengkondisian if. Jika A-nya adalah sama dengan 1, maka akan muncul program seperti ini. Ini dimulai dengan array float data 1 yang berjumlahkan 2 ya. Kenapa di sini pilih 2? Karena kita hanya butuh 2 data ya, 2 data yang akan dimasukkan, 2 jenis data yang akan dimasukkan, yaitu massa komoditas dan volume komoditas. Karena rumus PMV adalah massa dibagi volume ya. Rumus densitas adalah P atau row sama dengan massa dibagi volume. Maka kita akan masukkan data dari massanya ya, sebagai di sini akan ditaruh atau ditampung oleh data 0, data 10 ya, data 10 dan data 21, data 10, karena ya array itu pada dasarnya dimulai dari angka 0 ya, himpunannya. 2 itu sudah batasannya, jadi 2 tidak bisa digunakan lagi. Data 10 adalah volume massa dari komoditas ya. Nih, massa komoditas, masukkan datanya, masukkan angkanya. Dia berjenis float ya, maka boleh koma-komaan. Kemudian sein data 1 0, kemudian yang kedua yaitu kita masukkan volumenya. Volumenya itu di sini akan di standing oleh array 1 ya. Itu yang kedua kita jenis data yang kedua kita. Jenisnya float, data kedua ya, data kedua dari array float data 1, yaitu 1 di sini ya, karena 2 itu nggak bisa dipakai, jadi hanya bisa 2 ya, 0 dan 1. Maka volume komoditasnya akan kita masukkan dan akan ada perhitungan hasil. Selanjutnya akan ada hasil sesuai dengan rumus, yaitu data 0 atau himpunan masukkan data massanya yang besaran itu gram, kemudian akan dibagi dengan volumenya yang dengan satuannya L atau himpunan data 1, data 2 ya, yaitu volume yang standing untuk volume. Maka kemudian hasilnya akan berapa, dan di ujungnya akan ada tambahan satuan dari densitas ya, gram per liter. Maka akan muncullah hasil dari densitas tersebut. Kemudian else if, pengkondisian selanjutnya, if selanjutnya yaitu 2. Jika kita memasukkan A-nya itu atau pilihan itu 2, maka akan muncul program seperti ini, program perhitungan edible portion. Kita menggunakan float data 2 ya, namanya data 2 karena ini kan pilihan kedua ya.
Kita butuhkan dua ya, dua data array karena kita hanya memasukkan berat komoditas dan berat ampasnya. Rumus edible portion yaitu berat komoditas atau masanya, berat komoditas dikurang dengan berat ampas, kemudian dibagi dengan berat komoditas tersebut dikali 100%. Maka di sini kita hanya akan memasukkan berat komoditasnya berapa, kemudian berat ampasnya itu berapa. Berat komoditas sendiri akan di stand oleh data 2, 0 dan untuk yang berat ampasnya itu data 1, array 1 ya. Maka array 0 ini akan men-standing sebagai berat komoditasnya berapa, berat total komoditas. Misalkan kita timbang komoditasnya berapa beratnya, maka kita masukkan datanya. Di sini saya data 2. Boleh koma-komaan ya karena jenisnya float. Kemudian berat ampasnya itu berapa? Berat ampas itu yang tidak bisa dimakan. Biasanya kulitnya gitu ya, kulitnya atau batangnya segala macam yang tidak bisa dimakan tuh berapa beratnya. Dari berat total tadi ya, kita kupas yang nggak bisa dimakan, kemudian kita timbang itu kupasan tersebut itu berapa gram gitu ya. Maka itu akan di standing atau akan ditampung oleh data 1, data 2 ya, data 2 array ke 1. Maka hasilnya adalah data array yang pertama yaitu yang 0 dikurang dengan data array kedua yaitu 1 ya, dimana di sini data 0 adalah berat komoditas dan yang pertama di sini adalah yang 1 adalah berat ampas ya. Maka berat komoditas total akan dikurang dengan berat ampas. Kita gunakan penutup seperti ini agar tidak langsung dibagi ya, tidak langsung dibagi oleh data 0 sesuai rumus. Maka data beratnya akan dikurang dengan ampasnya, lalu akan dibagi dengan berat komoditas total tadi ya, yang 0 ini. Jadi 0 dikurang 1 dibagi 0. Kemudian hasil dari perhitungan ini kita kalikan dengan 100, yaitu ya sebagai persentasenya ya tadi 100%. Maka kita tutup seperti ini agar tidak langsung dikali 100. Jika kalau misalnya kita ini buka ya, tutup kurung ini kita buka, maka data 0 tadi atau data berat komoditas yang sebagai pembaginya nanti itu akan langsung terkali oleh 100. Jadi jadi nanti akan hasilnya itu data 0 dikurang data 1, atau mungkin bahkan data 1 ini akan dibagi juga oleh data ini, kemudian baru dikali ini, kemudian baru dikurang dengan data 0 yang pertama. Maka itu akan totally salah ya jawabannya. Maka harus kita tutup atau cut seperti ini agar hasilnya itu kita kurang dulu, yang 0 yang data berat komoditas dan berat ampasnya dikurang dulu, dijumlahin seperti ini, kemudian akan ditutup, baru akan dibagi dengan data komoditas berat komoditasnya, ditutup lagi agar nanti setelah hasil 2 ini dijumlahkan ya atau dibagi ini, maka akan dikali oleh 100 yaitu 100% tadi. Maka akan ketemu hasil dari edible portion ya. Kemudian setelah nanti kita akan lihat gimana program tersebut kita jalankan. Nanti setelah itu kita akan ada pilihan apakah Anda ingin melanjutkan program ini, iya atau tidak. Jika misalkan kita masukkan iya ya, iya-nya itu iya-nya harus caps lock ya. Kita sudah memberikan peringatan di sini agar tidak salah. Karena bahasa pemrograman C++ ini sensitif ya terhadap kapital ataupun tidak dari suatu huruf. Kemudian koma-koma dan lain-lainnya itu sangat sensitif. Maka ya iya-nya itu harus dengan ya caps lock y-nya, kemudian A-nya A kecil ya. Kemudian masukkan jawaban Anda. Jika memang kita ingin mengulang, CN diulang. Jika memang kita akan mengulang, maka kita masukkan ya, karena ya di sini sudah teridentifikasi diulang ya. CN ya itu diulang di sini. Di while ya. While itu pengecekannya. Jadi kalau misalkan CN-nya itu diulang atau di sini diulang tuh ya, maka dia akan mengulang ke atas program awalnya itu do. Yang bloknya itu maksudnya programnya. Semua programnya ini akan diulang. Karena while ini hanya pengecekan. Jika memang dia jawabannya ya, diulang, maka dia akan mengulang semua program ini. Dan jika memang dia jawabannya tidak atau yang lainnya, dia akan langsung ke sini, cout. Terima kasih telah menggunakan program ini. Ya, kita akan coba seperti apa pengulangan do while dan program kedua ini ya. Nah, ini program pertama tadi ya. Kita pilih misalkan 3, terserah yang mana aja, pilihan Anda adalah gurun, maka komoditas adalah kurma dan padi gogo merupakan contoh-contoh ya. Kemudian masuk ke program 2, nah ini welcoming ya. Yang sudah saya jelaskan tadi, yang sudah rapi. Kemudian akan ada pertanyaan pertama, pilihan apa yang Anda akan hitung. Maksud saya pilihan apa yang ingin Anda hitung dari komoditas Anda ya. Misalkan kita pilih yang pertama dulu ya, densitas komoditasnya.
Langsung muncul rumus densitas itu apa? M dibagi V. Maka kita akan masukkan data array 0 atau data array pertama, yaitu masanya yang standing sebagai massa komoditas tersebut. Misalkan kita masukkan masanya adalah 90 gram. Kemudian volumenya itu misalkan kita masukkan ke air yang bervolume 1000 ya. Maka tumpahan itu akan menjadi volumenya misalkan volumenya jangan 1000 ya. Misalkan volumenya itu 120. Nah, maka 90 dibagi 120 adalah 0,75 gram per liter. Ya, sampai situ ya. Karena pilihan kita 1, udah ya. Pilihan 2 tidak akan dimunculkan karena kita pilih yang 1 saja. Kemudian, ini pengulangannya. Apakah Anda ingin melanjutkan program ini? Ya atau tidak? Gunakan caps lock untuk huruf pertama, pilihan ya atau tidak Anda. Masukkan jawaban Anda. Misalkan kita ingin mengulang ya. Nah, maka dia akan mengulang ke program pertama. Nah, program kedua kita akan coba yang edit proportion ya. Kita masukkan 2. Masukkan data dari berat komoditas. Nah, misalkan beratnya itu 100 gram. Kemudian berat ampasnya itu 20 gram. Nah, maka 80% bagian dari buah-buahan tersebut yang dapat kita makan. Gitu. Nah, misalnya kita tidak ingin mengulang lagi, kita jawab saja tidak. Maka akan program akan terend dan akan muncul ya closing seperti ini. Terima kasih telah menggunakan program ini. Seperti itu saja penjelasan dari saya mengenai program yang sudah kami buat kelompok 1. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.